bukan menjadi lalu lintas masyarakat, tapi orang kalau tidak memang mau ke sana tidak mungkin ya. Tetapi kemudian ini menjadi sebuah kota yang ramai ya. Kemarin saya ketemu dengan yang di Gua Strowo, mereka menyampaikan ketika hari ini bisa dalam satu mendapatkan sampai 5 juta Pak sehari, itu artinya apa, itu perekonomian mereka luar biasa. Apalagi kemarin waktu akhir tahun mampu sampai 1.000 lebih, sampai mereka menikmati kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga kami rasanya ketokohan Bapak Bupati ini ketika mampu mengkoordinir bagaimana masyarakat kamu harus maju di pariwisata, kamu harus maju, diberikan kesempatan, dan beliau bukan hanya tapi beliau membimbing ya Pak ya, membimbing kemudian memberikan sarana ya, kemudian dalam arti harus maju itu. Kemudian menurut saya Bapak Bupati ini layak ditokohkan sebagai tokoh pariwisata komunikasi digital ya, saya kira. Coba kita pikirkan, kalau investor lain gitu ya, kalau investor lain misalnya ya, ngelihat posisi Kota Baru terus mimpi soal wisata, mau bikin investasi wisata, mikir bener. Maka ketika ada putra daerah yang punya pikiran melangkah jauh seperti itu, lompat seperti itu, ini yang sesuatu gitu ya, sesuatu. Jadi dan Pak Bupati juga, korporasi yang beliau miliki juga menginvestasikannya gitu ya. Ini gamblingnya juga luar biasa. Ini kalau nggak yakin, ini saya juga kadang penasaran, kok sampai punya keyakinan sekian tahun lalu terus yakin Pak Bupati, itu juga buat saya menarik. Apa Pak Bupati ini yang membuat udah wisata ini kayaknya yang harus menopang pertumbuhan Kota Baru ini mimpi ini yang kemudian direalisasikan, bahkan kemudian menggerakkan korporasinya untuk support investasi. Nah ini gambling bisa hilang tuh. Dan itu bisa dicari, mungkin ada dari 1.000 kepala Pak Bupati. Iya, inilah yang saya kira kita justru malah pengen dengerin hari ini. Justru kami ingin dengar publik lah ya, biar tahu bagaimana visinya Pak Bupati ini sampai menginvestkan ya, kemudian dari korporatnya itu untuk kebutuhan masyarakat ya, bukan menggunakan dana kas dari APBD. Di beberapa sektor di beberapa ini ya. Iya, memang visi beliau yang luar biasa, dan niat beliau itu adalah kerja keras, kerja ikhlas. Ini yang luar biasa. Iya, ini yang luar biasa. Ya, Pak Bupati, tadi dua narasumber kita, Pak Yayasan dan juga Ketua Rektor, ini memberikan kalau di 99 ya Pak ya, 99% sudah. Ini luar biasa nih penghargaan untuk wisata kita Pak. Ada beberapa tempat yang sudah didatangi. Nah, bagaimana Pak tanggapan Pak Bupati selaku tuan rumah? Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya, kami hormati Rektor belum tentu itu Dr. Stomo Surabaya dan Ketua Yayasan kita Dr. Stomo Surabaya membawa bicara Yayasan luar biasa pada sore hari ini. Tentunya tadi masih kita keliling-keliling sama beliau. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kedatangan beliau ke Kota Baru ini luar biasa, suatu penghargaan besar terhadap kita di pemerintah Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan tentunya kita berharap bahwa ini bukan hanya sampai di sini aja, karena kita butuh hari ini adalah support dengan beliau-beliau, karena ilmuwan-ilmuwan yang dimiliki sama beliau, SDM-SDM yang dimiliki beliau luar biasa. Kota Baru butuh itu hari ini, karena setelah kita membangun beberapa fasilitas, tentu ke depan harus orang-orang yang punya SDM yang harus memegang wisata-wisata yang ada. Dan tentunya apa yang beliau tadi sampaikan, tentunya ini bukan berarti ada dari kami yang menyampaikan, tapi beliau dari lubuk hati yang paling dalam. Beliau sendiri dan melihat turun ke lapangan bahwa tidak ada yang harus direkayasa, tapi ini adalah bukti dan nyata yang beliau kunjungi ke tempat-tempat wisata-wisata kita yang sudah kita bangun. Tentunya berangkat dengan membangun Kota Baru memang sangat
komplit gitu persoalannya, bahwa harus punya keyakinan kuat. Apa yang selalu beliau sampaikan, bahwa tidak mungkin kita membangun itu hanya sekedar ada istilah orang hanya panas-panas tai ayam katanya ya, tapi habis itu dia tinggalkan. Jadi apapun yang harus kita hadapi harus kita benar-benar kita harus terjuni dan kita melihat kondisi. Dan memang Kota Baru ini Allah sudah diciptakannya bahwa semua alamnya sudah bagus. Tinggal kita bagaimana memolesnya, terus mengembangkan yang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kota Baru. Hari ini itulah yang saya lihat, yang sehingga kami terpanggil untuk sampai saya mau meninggalkan 87 perusahaan saya yang ada, karena ingin melihat Kota Baru bagaimana ini bisa maju, bisa berkembang. Kemudian tentunya ke depan kami berharap, karena dengan MOU dan kerjasama kita tadi dengan beliau, bahwa nantinya anak-anak kita, tentu terutama di pemerintah, silahkan ini supaya mengejar yang namanya ilmu, karena Kota Baru ini adalah butuh orang-orang yang punya ilmu untuk mengembangkan ke depan. Karena nanti kami hanya tersisa waktu 2 tahun, sehingga nanti kalau tidak ada penerus untuk melanjutkan pekerjaan ini, tentu akan sangat prihatin kita melihat. Karena kita melihat ada beberapa contoh yang sudah dikembangkan wisata seperti kita Tenggarong. Ketika Pak Sohani tidak ada, maka Tenggarong ini jadi mati suri. Itu kita tidak inginkan. Begitu besar investasi yang kita tanamkan di Kota Baru, tidak ingin adanya seperti itu. Jadi kita berharap nanti ke depan adalah kader-kader itu bukan hanya menjadi bupati, tapi bukan hanya menjadi nama, tapi adalah betul-betul bahwa punya keinginan, punya hati yang besar untuk meneruskan dan perbaiki Kota Baru. Ya, Pak Bupati, ini nanti ada Pak Ketua Yayasan dan Bu Rektor, mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Sekilas, karena nilai yang paling tinggi dari sekian destinasi ini yang paling tinggi ya. Jadi bagaimana menimbulkan Belantara menjadi tempat yang tujuan dan ini merupakan luar biasa saat ini. Baik, sebelum bertanya kita yang satu ini dulu. Pemirsa dimanapun berada, dan kali ini mungkin segmen kami yang terakhir, mungkin baik Ibu Rektor ataupun juga Pak Ketua Yayasan ingin ditanyakan atau menanyakan kepada Pak Bupati kami, ini tempat Mamake dan Papake, bagaimana sejarahnya? Mungkin Ibu atau Bapak silakan. Gimana dulu? Ya Ibu dulu. Silakan. Baik, terima kasih ya. Pak Bupati, ketika saya tadi dari tempat laut ya yang begitu indah terus menuju ke sini kan kita tidak menduga bahwa kita itu tadi sudah akan ada di bukit yang paling tinggi. Posisi kita saat ini adalah di puncak bukit ya yang tertinggi ya. Nah, dan merupakan tempat yang sangat indah ya, namanya Mamake. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kok ininya makna dari nama Mamake ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kemudian Pak Bupati itu mengambil tempat ini, dan kalau kita melihat ke sana ini laut, kemudian akan ada matahari tenggelam dan gelap, itu kenapa indah seperti di luar negeri nih Pak. Dan ini rasanya di Indonesia baru ada di sini ya, yang tempat indah seperti ini. Nah, ini kenapa kok kemudian idenya itu dari mana ya Bapak? Ya. Terima kasih Bu, bahwa tentunya Mamake ini pada awal tahun 2017 saya menjabat di Kota Baru, terus sering melihat gunung ini. Saya bilang gunung ini penuh dengan ilalang, tapi tidak dimanfaatkan karena statusnya masih di dalam kawasan. Nah, sehingga tidak ada orang yang mau menggarap lahan ini karena masih masuk dalam kawasan. Nah, sehingga dulu mungkin keinginan daripada pejabat-pejabat yang lalu mungkin ingin juga gitu, tapi untuk menembus, untuk membebaskan luar daripada kawasan ini kan sangat sulit ya. Nah, pada saat itu saya mencoba, ada beberapa masyarakat yang ada di sekitar Mamake ini yang saya tanyakan, yang sudah memukim yang di pinggir Siring ini yang lama,
Nah, sehingga dia berkebun, bercocok kebun, apa segala macam. Saya datang ngobrol di pondoknya. Pada saat itu saya tanyakan bahwa Bapak ini, kita tahu bahwa ini adalah kawasan. Iya. Tapi Bapak di sini ada menanam lombok, terus kemudian juga ada terong, sayur mayur gitu, jadi tanamnya. Nah, katanya daripada lahan ini tidak digunakan, tidak memanfaatkan, saya manfaatkan untuk kehidupan saya. Nah, setelah saya sampai sini di pondok itu, saya tanya bahwa Pak, saya bilang, Bapak ini kalau naik ke sini berapa lama? Apakah sebulan sekali baru turun ataukah itu tiap hari gitu kan? Dia bilang, saya di sini tiap hari turun, naik pagi, sore saya balik lagi. Nah, saya bilang, ini apa milik Bapak atau lain? Ini tidak bisa dimiliki katanya, karena ini adalah masuk dalam kawasan. Nah, terus itu saya lanjutkan lagi perjalanan ke atas, kemudian sampailah ke puncak ini, puncak ini. Pada saat naik itu saya ada 5 orang ke puncak ini, terus kemudian beliau menebas ke depan karena itu daerahnya begitu padat hutannya, sehingga yang ada banyak adalah duri, rotan di sini, terus kemudian nebas. Nah, orang yang nebas, tukang nebas itu orangnya rendah gitu, rendah orangnya. Jadi dia ditebas sepantas dia bisa lewat sendiri aja. Jadi kita yang di belakang jadi sangkut Bu. Ya, jadi badan-badan kita semua luka-luka pada saat itu. Tapi setelah kita menempuh sampai kurang lebih 3 jam, saya mulai dari Strat sana naik ke sini, itu semua hilang capeknya karena melihat ini gunung begitu indah. Saya bilang sama kawan-kawan yang naik, saya mulai dari start pagi Bu, jam 10 saya start, saya sampai di sini kurang lebih setengah 2 siang, saya sampai di atas ini. Nah, begitu saya sampai di sini, keluarlah aspirasi melihat kondisi ini harus kita garap. Tapi saya bilang kita tidak bisa harus mencari yang landai. Apa yang kita lewati tadi itu tidak bisa kita buat patokan karena terlalu tinggi. Nah, sehingga beberapa hari kemudian saya minta pinjam alatnya PU. Saya pinjam alatnya PU. Kemudian saya coba bikin jalannya Pak. Merintis jalan itu yang penting kita bisa naik ke atas. Nah, kebetulan ini masih posisi dalam kawasan, saya komunikasi dengan kehutanan di provinsi. Karena pada saat ini sudah di provinsi kehutanannya, jadi bukan lagi ada di Kota Baru. Saya bilang, Pak, ini saya mohon dibantu karena di gunung ini yang saya temukan ini sangat mendukung untuk visi misi saya untuk menjadikan wisata. Tapi beliau bilang ini ke dalam kawasan harus dilepas dulu. Tapi waktu itu saya bilang ya ini kan bukan untuk milik saya bilang ini bukan untuk pribadi saya, tapi ini bagaimana mengembangkan wisata untuk memajukan Kota Baru. Ya silakan Pak Bupati bikin surat, nanti kita akan lihat tinjau. Alhamdulillah berjalan seiring waktu. Tempat ini disetujui sama beliau, kemudian beliau dukung, silakan Pak Bupati untuk melanjutkan. Nah, kemudian ini saya cari tahu nih bukit apa sih namanya gitu. Jangan-jangan sudah ada namanya ya? Iya. Jadi memang dulu punya nama bukit ini, jadi tapi masyarakat. Cuma konon dia bilang dulu ini tempat orang persembunyian waktu zaman Belanda. Nah, jadi zaman Belanda apabila dikejar dari bawah, kata dia larilah ke atas gitu. Nah, saya teraspirasi di situ Bu. Waktu dikejar dari bawah, naiklah ke atas. Nah, kalau begitu saya buatlah namanya Mamake. Karena dia dikejar ini manggil mamanya gitu. Mama Siapa itu Pak? Ya. Bahasa apa Mamake itu? Mama itu bahasa Manado Pak. Manado. Mama gitu kan. Oh, jadi emang ada itu hanya secara inspirasi aja Bu, karena saya tanyakan naik kan lari kan, dikejar lari. Mama minta tolong lah gitu. Ya, minta tolong. Karena saya tanyakan apabila di atas itu tempatnya untuk apa istilahnya untuk berlindung lah gitu kan kalau dikejar dengan Belanda zaman itu. Nah, cerita orang-orang tua yang ada di sini. Maka saya ambillah simpulkan saya buat adalah Mamake. Lari ke sana. Ya. Papai lari ke sana. Saya buatlah tambah jadi Papai. Sebelahnya lagi adalah Saudara. Datuke.
membake dari atas ya. Oke begitu selanjutnya Pak. Ya. Semakin dingin nih suasananya. Ternyata Iya. semakin sore semakin Semakin ya. indah. Iya, Mungkinnya Pak Bupati. Mungkinnya Silakan lampu-lampunya begitu Ketua indah. untuk mungkin ada yang ditanyakan sebelum segmen Ya, terakhir. saya sih melihatnya yang terpikirkan oleh Pak Bupati terus kemudian bikin anjungan dari itu gimana Pak Bupati? Ya. Kok begitu Pak Bupati naik kan terus kemudian Pak Bupati ngelihat Ya. Jadi anjungan ini sebenarnya kan baru beberapa tahun 2022 karena kita buat anjungan yang di Meranti Pak, tapi dia pendek gitu kan, karena melihat dia lebih curam ya, sehingga hanya sebatas kita keluar kurang lebih 20 meter. Nah, saya bilang kalau ini kita buat menjadi 50 panjangnya Ya. keluar, kemudian lebarnya kita buat jadi 20 gitu. ya, Supaya orang lebih bebas untuk misalnya untuk selfie dari sebelah sana juga bisa moto juga gitu kan. Nah, saya buat seperti itu bahwa ya kawan-kawan bilang katanya itu sulit Pak Bupati katanya kan. Karena ini jauh sekali anginnya kencang. Saya bilang kita panggillah orang mendesain gitu kan, kita sama-sama kita duduk agar ini nanti apa keinginan saya akan saya tuangkan sama dia, terus nanti akan dia sempurnakan bentuknya begitu. Jadi berapa kali saya revisi terus Pak hasil desainnya dia, bahwa saya maunya seperti ini gitu, diubah lagi gitu. Alhamdulillah ini adalah sudah terakhir, wujudnya seperti ini Pak. excellent Pak Bupati, luar biasa. Speechless Pak, begitu naik, Keren banget. keren. Nah, itu sudah mulai kelihatan, Iya. mulai kelihatan bintang-bintangnya. Bintang ada di bawah ini, Nah, itu bukan juga. di atas ya. Nah, Kemarin iya. katanya Pak Ah, iya, Bupati. jadi kalau pengen ngelihat bintang ada di bawah kita, Iya. itu mesti datang ke Mamake. Iya, Mamake, ya. Ke Mamake. Ini bintang tidak ada di atas, tapi ada di bawah kita. Jadi orang bertanya kenapa jadi dua kan? Karena kita tidak melihat ada bagang di sana. Iya. Ya, ya. Oke, Pak Yasan, Bu dan Pak Bupati, mungkin terakhir ya, segmen terakhir kami, mungkin kesan terakhir yang didapatkan di Kota Baru. Jadi sebenarnya Kota Baru ini saya kira mari masyarakat datang ke Kota Baru pasti tidak ingin segera pulang karena begitu indahnya, begitu senangnya ya. Dan yang kemudian ingin saya kesankan terhadap Bapak Bupati ini bahwa Bapak Bupati ini betul memerintah ya dalam pemerintahan ini sampai 2 periode itu hanya 8 tahun, tetapi Bapak Bupati ini telah meninggalkan sesuatu untuk Kota Baru untuk sekian tahun yang akan datang, bahkan mungkin untuk 50 tahun ke depan itu. Jadi beliau memerintah selama 8 tahun, tapi beliau meninggalkan ya sesuatu untuk perkembangan ekonomi masyarakat Kota Baru untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Itu saja. Oke, terima kasih. Silakan. Kalau saya kulinernya ini, Iya. ikannya ini Luar rasanya biasa, manis. manis Pak. Beda dengan di Surabaya, Pak. Beda. Beda dengan tempat lain. Iya. Saya pernah makan ikan di Raja Ampat, pernah di Sorong, di beberapa Bali, ya Jimbaran. Beberapa tempat makan ikan saya kunjungi gitu ya. Tapi makan di Kota Baru. Kota Baru ikannya, waduh, ces gitu ya, enak gitu ya. Itu aja, kulinernya top Pak. Oke, terima kasih. Pak Bupati, Iya. mungkin terakhir untuk beliau yang berdua, mungkin ada lagi yang sampaikan terakhir. Terima kasih. Saya mungkin lagunya Kota Baru ya. Ya. Kota Baru gunungnya Mbak Mbak Mega. Iya. Mbak Mega om badidadara sama layang. Om badidadara sama layang. Jadi beliau ini sebagai sama layangnya dari kita. Karena beliau datang luar biasa memberikan inspirasi yang besar buat kita. Dan mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Beliau memberikan motivasi ke kita, apalagi nanti SDM-nya ya bisa kita kerjasamakan dengan beliau. Dan alhamdulillah kami suatu atas nama pemerintah, atas nama pribadi dan pemerintah, saya berterima kasih sebesar-besarnya dengan Ibu Rektor, juga dengan Pak Ketua Yayasan. Terima kasih atas supportnya sudah dikunjungi Kota Baru. Mudah-mudahan ini silaturahmi mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih juga untuk Ketua Yayasan dan Ibu Rektor atas hadir di tempat kami pada hari ini, dan mudah-mudahan kita akan terus berada di sini
dan kami berharap Ibu dan Pak Ketua bisa juga memberikan informasi kepada Oh, saudara-saudara pasti, kita yang ada. pasti, Datanglah pasti. ke Kota Baru, Iya. buktikan Kota Baru. Iya. Saya bilang sama Pak Bupati, insya Allah kami akan terima lagi. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.